Sip ya, oke sudah terhubung. Oke sebentar, saya cek dulu supaya saya bisa lihat komen. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Ini adalah tanggal 21 Juni. Kita masuk ke minggu keempat. Ini adalah minggu UGD, unit gawat darurat, untuk membantu para upline, untuk para upline sebagai dokter dan juga perawat, membantu Anda yang belum CP agar kena CP. Namun, seperti halnya di ruang UGD, pertama itu adalah ruang untuk yang sudah kritis tapi mau sembuh. Ada yang kritis tapi nggak mau ke UGD, membiarkan dirinya mati di rumahnya aja. Nah, orang-orang yang kemudian datang ke UGD adalah orang-orang yang mau sembuh karena dia tahu itu sudah kritis penyakitnya. Jadi bagi Anda yang sekarang ada di minggu keempat, belum CP dan Anda mau jadi CP, Anda mau sembuh dari kehidupan yang selama ini membuat Anda belum bisa menikmati kebahagiaan secara lahir dan batin, belum sukses secara lahir dan batin. Nah, dan di ruangan UGD tentu saja dokter dan perawat harus lebih tenang, ya, lebih tenang dalam menangani pasiennya, lebih sabar, lebih bisa memahami semua keluhan dan sebagainya dari pasien. Nah, begitu pula dengan para upline. Saya harapkan di minggu keempat ini Anda jauh lebih kita jauh lebih tenang, kita jauh lebih sabar menghadapi para pasien di tim kita yang kepingin sembuh, kepingin CP, ya, gitu. Ruangan di UGD seharusnya ruangan yang secara batiniah itu lebih menyejukkan, lebih ada musiknya dalam batin. Dalam batin itu lebih ada musiknya, lebih menenangkan. Karena di UGD itu darah berceceran di mana-mana. Suara orang mengerang, pasien-pasien mengerang di mana-mana. Korban kecelakaan. Lalu ada orang sakit perut yang gawat sekali dari rumah, digotong, ada orang teriak, ada orang mengerang dan sebagainya. Sehingga suasana batiniah tenaga medis di situ harus lebih damai, lebih adem, ya. Karena kita mau menyelamatkan, tapi di saat yang sudah kritis. Namun, kenapa tetap ada UGD? Kenapa tetap ada unit gawat darurat? Karena kita percaya jiwa manusia itu berharga. Satu orang jiwa manusia yang bisa diselamatkan itu berharga. Begitu pula kita yang sekarang ada di minggu keempat. Para upline, Anda adalah tenaga medis. Kita percaya satu jiwa yang kita selamatkan menjadi CP di bulan ini itu berharga. Dia akan punya kehidupan yang luar biasa sukses. Dia akan menjadi keperpanjangan tangan Tuhan untuk membantu orang lain juga sukses. Dia akan bisa membantu kita semuanya untuk menjadi agen-agen sukses bagi orang lain yang membutuhkannya. Mereka juga akan menjadi bagian dari tim kita yang membantu orang lain sukses. Anak-anak dia akan menjadi anak-anak yang bahagia, dan kalau dia sukses, dia juga bisa membantu orang lain sukses, dan anak-anak orang lain yang selama ini terpisah dari orang tuanya, yang merantau, tersiksa batin mereka di saat rapotan, kelulusan, kenaikan kelas saat ini begitu banyak. Saat ini begitu banyak
anak-anak, para perantau yang sedih, padahal rapotnya bagus. Ini adalah ruangan kritis untuk mereka-mereka yang sadar bahwa mereka sakit, mau mengakuinya, dan percaya kita bisa membantu mereka untuk sembuh. Oke? Nah, semoga bedah buku pada pagi hari ini membantu kita untuk bisa menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Karena yang membuat orang punya kecepatan bisnis sehingga bisa cepat sukses itu bukan karena ada promo, bukan karena ada program hebat, tetapi karena cara berpikir yang benar, cara bersikap yang benar. Begitu pula penyebab orang gagal bukan karena mereka apply-nya brengsek, bukan karena mereka ditolak prospek, bukan karena kesibukan di rumah majikan, kesibukan kerja yang membuat mereka tidak bisa berkutik. Tidak. Yang membuat mereka gagal karena sudah gagal dari isi kepalanya. Cara berpikirnya, cara bersikapnya sudah gagal duluan. Nah, di minggu ketiga ini, minggu keempat, minggu UGD, kita akan selamatkan pasien-pasien. Satu yang selamat berharga. Oke? Oke, sip. Saya akan baca pelan-pelan, karena ini mungkin ada beberapa istilah-istilah yang baru pertama kali Anda dengar. Saya akan baca pelan-pelan, saya akan bedah, karena ini kayaknya nyambung banget nih. Ini infus nih kayaknya, infus CP ini. Ya, ini infus CP ini kayaknya. Ini kalau orang dikasih infus ini bisa dari CP ini dia ini, ya. Saya baca pelan-pelan dan saya akan bedah. Topiknya, penyangkalan bukanlah jalan keluar. Penyangkalan, menyangkal, denial. Penyangkalan bukanlah jalan keluar. Setiap kali Anda melakukan penyangkalan, Anda berada di alam khayal. Apa sih penyangkalan? Tahu ya? Udah tahu ya? Aku menyangkal, tidak mengakuinya. Aku menolak percaya, menolak mengakuinya. Penyangkalan itu. Setiap kali Anda melakukan penyangkalan, Anda berada di alam khayal. Bagaimana mungkin dapat terjadi? Bagaimana mungkin dapat terjadi demikian? Itu suara orang yang menyangkal, suara hati orang yang menyangkal. Anda masuk ke alam khayal. Apakah yang sedang Anda sangkal? Apa sih yang Anda sangkal itu apa? Setiap kali Anda menyangkal sesuatu, sebenarnya Anda terikat dan tidak dapat melepaskan diri dari sesuatu yang Anda sangkal itu. Setiap kali Anda menyangkal sesuatu, sebenarnya Anda justru terikat dan tidak bisa melepaskan diri dari apa yang Anda sangkal itu. Ketika Anda menyangkal diri Anda bisa sukses, saya nggak mungkin bisa sukses lah. Aku orang bodoh, orang kampung. Mana mungkin aku bisa sukses? Anda sudah terikat dan tidak bisa melepaskan diri dari pemikiran itu. Ketika Anda berpikir, ini sudah minggu keempat, dari mana saya bisa CP? Dari mana saya bisa royal? Dari mana saya bisa melarikan 3-4 kaki CP? Itu sudah minggu keempat. Majikan saya pergi, saya nggak bisa pinjam uang, prospek saya belum ada yang respon, bahkan tim saya pergi, saya juga ditinggal upline. Bagaimana mungkin saya bisa CP? Nah, Anda menyangkal bahwa Anda bisa CP. Penyangkalan itu sudah membuat Anda terikat dan Anda tidak bisa membebaskan diri dari hal itu. Sehingga lagi-lagi yang membuat orang bisa CP atau tidak bisa CP bukan kondisi luarnya, ininya.
Ada seorang guru di India yang berkata, setiap kali seorang pelacur datang kepada saya, dia tidak bicara sesuatu yang lain kecuali Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dia berkata bahwa dia merasa muak dengan kehidupan yang dijalankannya sebagai pelacur. Dia menginginkan Tuhan. Tetapi setiap kali seorang pemuka agama datang kepada saya, dia tidak bicara sesuatu yang lain kecuali seks. Ya, ini lucu. Ini perumpamaan dari seorang guru di India. Dia bilang, ada seorang pelacur. Kalau ngomong, selalu tentang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Di Facebooknya, di status Instagramnya, di status WhatsAppnya, foto profilnya, yang ditampilkan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi setiap kali dia ketemu sama pemuka agama, dia nggak bisa ngomong yang lain selain seks. Si pelacur ini. Kok saya jadi ingat sama diri saya dulu ya. Diri saya dulu selalu ngomong pengen sukses, sukses, sukses. Tetapi setiap kali saya ketemu sama atlet yang membantu saya untuk sukses, saya males. Yang saya lakukan adalah main, molor, rujaan, maunya gampang tanpa perjuangan, nggak mau keluar dari zona nyaman, merasa saya nggak bisa. Loh, aneh. Yang saya omongin dari mulut saya tentang sukses, sukses, sukses. Tetapi yang saya lakukan adalah kegiatan orang gagal. Dan bahkan ketika ketemu sama atlet yang sebenarnya membantu saya untuk mewujudkan apa yang saya omongin, yaitu sukses, sukses, sukses. Karena mereka adalah orang-orang yang ada di jalan sukses. Saya nggak mau. Saya malah ngomongin, saya nggak bisa, saya nggak percaya, kayaknya orang lain aja yang bisa. Nah, ini nih. Jadi, jika Anda menyangkal sesuatu, Anda selalu terpaku pada sesuatu yang Anda sangkal itu. Bila Anda berjuang untuk melepaskan diri dari sesuatu, sebenarnya Anda terikat dan tidak dapat melepaskan diri dari sesuatu itu. Selama Anda bergumul melawan sesuatu, sebenarnya Anda memberi kekuatan kepada sesuatu yang Anda gumuli tersebut. Anda memberikan kekuatan sebesar yang Anda pergunakan untuk melawannya. Makin lo sangkal, makin lo terikat dengan hal itu. Makin lo berusaha menyangkal semakin kuat, lo makin terikat dengan hal itu. Saya kan TKW, nggak mungkin orang kayak saya bisa sukses. Itu TKW yang sukses itu mesti bejo. Bu bejo, bu paijo, bu mufiti, mesti bejo. Ada orang di balik hidup mereka yang membantu mereka sukses. Nggak mungkin mereka sukses dengan tangannya sendiri. Jadi, ya saya ngerti lah. Nyatanya teman-teman saya yang sama-sama TKW, mereka punya uang banyak, mereka bisa sukses. Ya karena menikah sama majikannya, pacaran sama orang asing. Jadi saya yakin deh, itu tuh yang di tim winners tuh Mbak Ade, itu mantan TKW Taiwan itu, Mbak Uma, mantan TKW Hongkong, Mbak Dini, Mbak Ananisa, mantan TKW Taiwan, Pak Mus, mantan TKW Malaysia. Itu tuh yang pada merdeka-merdeka, Mbak Emi Nurpaiko, itu para peraih mobil itu. Yakin aku, mereka itu pasti ada unsur bejonya, ada unsur paijonya mungkin bahkan mungkinnya yang bikin mereka sekarang ada di Indonesia.
Karena teman-teman saya TKW bisa sukses ya karena mereka menikah sama majikannya lah, pacaran sama orang asing. Kalau nggak mana mungkin. Nah, penyangkalan, menyangkal apa yang mereka lihat faktanya, dan semakin terikat dengan keyakinan itu. Semakin dia menyangkal melihat fakta bahwa di Tim Winners benar-benar gudangnya TKW sukses dan merdeka dan bermartabat, semakin dia terikat dengan penyangkalannya sendiri. Dia semakin tidak bisa sukses. Menarik kan? Hal ini berlaku jika kita melawan hal-hal yang ingin kita lawan. Jadi sebenarnya Anda harus menerima, tanda kutip, iblis dalam diri Anda. Lucu ya? Jadi sebenarnya kita itu malah harus menerima, tanda kutip, iblis dalam diri kita, kelemahan dalam diri kita itu kita terima saja, kita akui saja. Bahasa Inggris acceptance, lawan katanya menyangkal, denial. Terus terima mulai, gitu ya. Anda harus menerima itu. Maka justru sebenarnya ketika Anda menerima kelemahan Anda justru memberikan kekuatan pada kelemahan itu untuk berkembang. Jika Anda menyangkal sesuatu, Anda terikat padanya. Cara untuk melepaskan diri darinya adalah dengan cara mencoba untuk memahaminya secara mendalam, mencoba untuk mencerna. Gak usah menyangkal, jangan menyangkal. Pahamilah secara mendalam. Cobalah untuk mengerti maknanya yang paling dalam. Dengan demikian, Anda tidak perlu menyangkalnya. Anda tidak perlu menyangkalnya. Hal itu akan jatuh menggelincir lepas dari tangan Anda. Tapi tentu saja, jika Anda tidak menyadari hal itu, jika Anda menghipnotis oleh pemikiran bahwa Anda tidak mungkin bahagia tanpa hal ini atau hal itu, atau tanpa benda-benda ini atau itu, sesungguhnya Anda terpaku, tercekam pada hal-hal itu, atau benda-benda itu. Yang perlu kita lakukan bagi Anda bukanlah sesuatu yang disebut usaha-usaha spiritual. Seperti misalnya membuat Anda melakukan pengorbanan atau penyangkalan terhadap benda-benda atau hal-hal tertentu. Semua itu tidak ada gunanya. Hal itu berarti bahwa Anda masih tertidur, tanda kutip. Kepekaan hatimu, kesadaran hatimu masih tertidur. Apa yang Anda perlu lakukan adalah membantu untuk mengerti. Bila Anda telah memahami sesuatu, dengan mudah Anda melepaskan hasrat Anda yang kuat mengenai hal itu. Hal ini merupakan cara lain mengatakan, jika Anda bangun, Anda dengan mudah melepaskan hasrat Anda untuk sesuatu itu. Luar biasa, ini rada dalam nih ya teman-teman ya. Oke, saya akan coba kupas. Ini rada dalam tapi bagus banget. Buku ini mengatakan, topik ini ya, bab ini mengatakan bahwa Anda itu tidak perlu merasa takut dengan kelemahan Anda. Anda tidak perlu menyangkal bahwa diri Anda punya kelemahan. Terima saja. Yang perlu Anda pahami adalah bahwa orang-orang yang sukses bukan orang-orang yang sudah bisa menghilangkan kelemahan. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang tetap membawa kelemahan itu
Namun mereka memunculkan kekuatan-kekuatan dan kebiasaan-kebiasaan orang sukses yang selama ini belum pernah mereka miliki atau lakukan. Jadi bukan berarti orang sukses itu berarti orang yang kemudian tidak pernah malas, tidak pernah takut, tidak pernah punya masalah keluarga, tidak pernah punya problem yang bikin bete, tidak pernah patah, tidak pernah jatuh. Tidak, mereka tetap manusia biasa. Tetapi mereka tidak pernah menganggap hal itu sebagai sesuatu yang membuatnya akan gagal. Mereka menganggap hal itu adalah bagian dari dinamika kehidupan orang yang sukses. Yang mereka lakukan hanyalah sekarang mengerti bagaimana caranya mereka tetap bisa sukses dengan membawa kelemahan itu. Ambil contoh, seseorang yang belum paham tentang apa yang sudah Tuhan berikan ini sebenarnya adalah kelengkapan terlengkap bagi setiap pribadi untuk membuatnya menjadi sukses. Seseorang belum memahami hal itu, maka mungkin kalau hari ini ada seorang anak yang cacat tidak punya kaki, cacat tidak punya tangan, di saat yang sama dia anak yatim piatu yang dibuang sejak lahirnya, di saat yang sama dia juga bisu tuli. Mungkin jika dia belum memahami tentang hal ini, dia masih punya jiwa menyangkal atau denial dan belum bisa acceptance, belum bisa menerima, maka dia akan menganggap bahwa Tuhan sedang menghukumnya, bahwa Tuhan sedang menciptakan satu makhluk yang akan dijadikan contoh kegagalan yang paling kelam dalam sejarah hidup manusia, yaitu dirinya. Namun, apabila orang ini kemudian menyadari bahwa setiap individu yang Tuhan ciptakan dengan kondisi fisiknya, dengan kondisi kehidupannya, adalah bakat-bakat atau modal dari Tuhan untuk membuatnya sukses, maka orang ini akhirnya akan sukses lewat kondisi yang ada. Tidak ada orang yang punya kekurangan. Tidak ada orang yang punya kekurangan karena dia lulusan SD. Tidak ada orang yang punya kekurangan karena dia pernah gagal dalam pernikahan. Tidak ada orang yang punya kekurangan hanya karena dia cacat tangan, kaki, sumbing. Tidak ada. Tidak ada orang yang punya kekurangan. Tidak ada orang yang punya kekurangan karena ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia, kakak atau adiknya meninggal dunia. Tidak ada orang yang punya kekurangan. Tidak ada orang yang punya kekurangan karena dipecat. Semua kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita, baik secara fisik kita, secara lingkungan kita, adalah modal dari Tuhan. Nih, gue kasih modal ini untuk bikin kamu sukses. Modal ini tidak kuberikan pada orang lain. Setiap orang, untuk setiap suksesnya mereka di sukses yang sama akan diberi modal yang spesial, masing-masing khusus. Seperti kita beli pecel, ya, kita beli pecel nih. Di sana ada menu pecel harga Rp10.000, tapi kita bisa milih. Ada yang pecel pedas, ada yang pecel asin, ada yang pecel manis, ada yang pecel setengah pedas, ada yang pecel pakai lontong, ada yang pecel pakai tempe bacem. Tetapi semua harganya Rp5.000. Nah, ketika kita pesan pecel yang pedas tanpa kupat, kita bayar Rp5.000. Tadi saya ngomong Rp10.000. Tapi semuanya harga Rp10.000. Ketika kita pesan pecel yang pedas, nggak pakai tempe bacem,
masuk dalam pilihan itu, ya kita bayar 10.000. Tetapi ada orang lain datang di samping kita, Bu, aku pesen pecel yang itu, Bu, pesen pecel yang pakai yang rada manis itu, pecel manis, ada menunya, ada. Saya mau pesen pecel yang manis yang pakai tahu, bukan tempe, pakai tahu. Bayarnya berapa? 10.000 juga. Ada orang lain berikutnya, Bu, saya ambil pecel tuh, Bu, pecel yang itu tuh, Bu, pecel asin, terus dia pakai mendoan itu. Bayarnya berapa? 10.000 juga. Sama. Semua orang mendapatkan apa yang dia inginkan sesuai dengan maunya masing-masing gitu ya. Sesuai dengan apa sih kayak gitu, selera. Nah, setiap orang akan mendapatkan pecel yang sama tapi sesuai dengan selera cita rasanya masing-masing dengan tetap bayar harga 1.000. Begitu pula saya, Anda, dan rekan kita. Saya dilahirkan di Jogja, orang tua saya keluarga yang bahagia, tapi saya miskin. Saya diamond dengan modal itu. Anda dilahirkan di Aceh, orang tua Anda bahagia, miskin, Anda diamond dengan modal itu. Ada yang dilahirkan di Kalimantan, orang tuanya pisah, Anda akan jadi diamond dengan modal itu. Ada yang dilahirkan di Madura, ya, pernikahannya hancur, anaknya meninggal, Anda akan diamond dengan modal itu. Semua kehidupan kita, kejadian-kejadian yang diizinkan Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita adalah modal sukses yang sama. Asal kita tidak menyangkal, tidak denial, kita menerima hal itu. Acceptance, bukan menerima pasrah, tapi menerima hal itu, memahami bahwa itu adalah modal Tuhan buat saya, bukan buat orang lain. Itu adalah modal Tuhan buat saya untuk bikin saya sukses. Bahkan secara fakta, kalau Anda bilang, saya orang bodoh, Pak, saya cuma TKW, Pak, mana bisa saya sukses? Sadarkah Anda, teman-teman? Kalau Anda enggak jadi TKW, Anda enggak ketemu tim winners, sadar nggak? Jadi bahkan ini bisa diruntut dari reaksi berantai, bahkan tahun-tahun sebelumnya. Karena Anda pernikahannya hancur dulu waktu di Indonesia, karena Anda kemudian malah harus jadi ibu sekaligus pencari nafkah keluarga, karena Anda kemudian malah akhirnya Anda terpaksa jadi TKW, remuk redam. Bukankah ini semuanya sebuah reaksi berantai yang mengantarkan Anda ketemu sama tim winners? Coba bayangkan, kalau waktu itu, belasan tahun yang lalu, keluarga Anda baik-baik aja. Anda bisa kerja yang punya gaji 2 jutaan di Indonesia. Gak ada masalah yang membuat Anda harus jadi TKW. Pertanyaan saya, bisakah Anda ketemu sama tim winners? Tidak. Anda akan ada di sana, tidak ketemu sama tim winners, hidup Anda hari ini pun tetap sama, gaji 2 juta. Padahal anak-anak udah gede, butuh biaya sekolah lebih tinggi, remuk redam. Tapi justru kondisi yang Anda pikir kelemahan Anda, justru itulah yang membuat Anda ketemu sama tim winners. Justru itulah yang membuat Anda akan jadi diamond. Seperti Mbak Ade Andriani, diamond, TKW. Jadi, jangan menyangkal, tapi terima acceptance, terima hal itu bahwa itu adalah modal sukses Tuhan buat Anda. Ya, modal buat saya beda, modal buat orang lain beda, tapi suksesnya sama. Dan kalau saya bilang modal, ya, hampir semuanya modal Tuhan itu adalah masalah. Kalau saya bilang modal Tuhan untuk kita sukses, hampir semuanya adalah masalah.
Jadi Tuhan kalau bikin orang sukses, itu modalnya itu masalah, teman-teman. Mengizinkan masalah terjadi. Hampir semuanya. Dan Tuhan tambahkan satu. Cinta. 99 modal Tuhan adalah masalah. Itu modal Tuhan untuk bikin Anda sukses, untuk bikin saya sukses. Wijaya, nih, tak kasih masalah nih. Kejang-kejang. Tuhan bilang, itu modalmu untuk sukses dari saya. Orang lain nggak saya kirimin ini. Kamu saya kirimin ini. Karena saya pengen kamu sukses. Masalah itu, yang dikirim masalah itu. Diizinkan terjadi. Bukan Tuhan ngirimin masalah. Ya, tapi Tuhan mengizinkan terjadi masalah. Kejang-kejang. Tapi itu modal Tuhan untuk bikin kita sukses. Wijaya, saya kepengen mempercepat suksesmu lagi. Nih, saya izinkan masalah baru lagi ini terjadi. Jedel. Ini belum selesai. Ini nyusul. Makin kejang-kejang. Tetapi itu karena Tuhan pengen saya lebih cepat sukses itu. Hampir semua modal Tuhan untuk bikin kita sukses itu masalah. Dan ada satu Tuhan kirim, cinta. Ketika Tuhan memberikan cinta itu, maka saya tahu masalah ini akan mengancam orang yang saya cintai. Masalah ini akan membuat orang-orang yang saya cintai tidak bahagia. Untuk itulah saya bangkit. Untuk itulah saya berjuang lebih keras dari biasanya agar saya bisa terbebas dari masalah itu. Dan modalnya adalah cinta. Tanpa cinta, saya akan patah. Kenapa saya patah? Karena saya nggak punya cinta. Ketika saya patah, ketika saya menyerah, sebenarnya itu hanya menunjukkan saya tidak lagi punya cinta. Saya tidak lagi punya cinta untuk anak saya. Sehingga saya biarkan dia menderita. Saya tidak punya cinta pada orang tua saya. Sehingga saya biarkan mereka menderita. Saya tidak punya cinta pada pasangan saya. Sehingga saya biarkan dia menderita oleh masalah itu. Bahkan saya nggak punya cinta untuk diri saya sendiri. Sehingga saya biarkan diri saya hancur oleh masalah itu. Namun ketika saya bisa merasakan cinta Tuhan dalam hidup saya. Cinta Tuhan dalam hidup saya. Dan cinta itu mengalir, membuat saya memandang anak saya. Maka saya langsung bangkit. Cinta itulah yang membuat saya kemudian cari cara untuk selesai dari masalah itu. Mencari cara untuk membebaskan diri dari masalah itu. Dan ketika masalah itu sudah bisa saya selesaikan, saya kaget. Loh, ketika masalah ini selesai, kok saya jauh lebih sukses daripada kalau saya nggak punya masalah ini. Kaget saya. Loh, dulu saya waktu belum punya masalah hutang ini, saya punya masalah hutang 350 juta. Ya, waktu saya kecelakaan BNC, saya punya hutang 350 juta dengan cicilan 11,6 juta per bulan. Gelap gulita. Anakku masih baru Audrey itu. Ya, dia belum sekolah, umur 2 tahun. Gelap gulita. Tapi kemudian saya kembali kepada kesadaran diri saya, awareness saya, dan saya tahu ini adalah modal Tuhan untuk seorang AB Wijaya untuk sukses. Tuhan izinkan masalah ini karena Tuhan ingin saya sukses. Belum selesai masalah itu, saya sedang berjuang untuk kemudian saya bisa menyelesaikan masalah itu lewat TNC. Belum selesai, Tuhan izinkan lagi masalah baru datang. Upline saya pindah ke MLM lain, membawa 5.000 downline saya. Penghasilan yang tadinya udah bikin saya pusing untuk nyicil 11,6 juta per bulan, sekarang bukan cuma pusing, tapi saya sudah mulai remuk redam karena sekarang saya nggak punya bonus DSI. Ini belum selesai, Tuhan izinkan masalah baru datang. Jeret.
hilang 5.000 downline, bonus tinggal 600.000. Bagaimana orang dengan penghasilan 600.000 per bulan bisa nyicil 11,6 juta cicilannya utang dia? Anak berumur 2 tahun. Kadang-kadang saya sendirian di pojokan dan saya menangis tanpa sebab. Kayak orang gini, menangis tanpa sebab. Kadang-kadang ketika lagi ketemu sama downline, prospek atau ngobrol sama keluarga saya, tahu saya nangis tanpa sebab. Bahkan saya nggak sadar saya nangis. Ibu saya pernah bilang, "Kowe nangis ngopo to, Le?" Nangis loh. Saya nangis tanpa sebab. Saking stres dirinya. Sampai akhirnya saya kembali terduduk diam lagi dalam kesendirian saya dan hanya saya dan orang-orang yang saya cintai. Saya tahu Tuhan sedang ingin mempercepat sukses saya. Kemarin Tuhan udah ngasih modal, nih Wijaya, gue kasih lu masalah, gue izinkan masalah terjadi karena gue pengen lu lebih sukses dari hari ini. Tapi kayaknya Tuhan melihat, saya kok pelan gitu gerakannya. Kok tidak seperti yang dia harapkan. Harusnya masalah ini ketika diizinkan terjadi pada orang lain bisa bikin cepat. Harusnya ketika masalah ini diizinkan terjadi pada Pak Louis Tendean, beliau bisa cepat sekali kecepatannya merespon masalah ini. Tapi kok saya udah dikasih masalah kayak gini kok kayak emas gitu. Plesat, susahnya. Tuhan izinkan lagi modal saya untuk sukses dengan izinkan. Nih, masalah baru. Jedeng. Nah, disitulah saya baru bisa memandang orang-orang yang saya cintai. Tuhan kasih satu modal cinta. Karena tanpa cinta, masalah itu hanya akan mengubur hidup kita. Bukan cuma masalah, bahkan berkah apapun tanpa cinta hanya akan membuat kita jadi orang yang begitu arogan, begitu sombong dan merendahkan orang lain. So, masalah yang diizinkan Tuhan terjadi adalah modal terindah dari Tuhan, modal unik yang luar biasa jenius dari Tuhan untuk membuat kita lebih sukses dari sebelumnya. Namun Tuhan sisipkan cinta di hati kita masing-masing. Karena hanya cinta inilah yang menjadi keterampilan kita menjadi seorang koki handal yang bisa mengolah bahan baku masalah itu menjadi masakan yang istimewa. Karena tanpa cinta itu, maka bahan baku masalah ini hanya akan jadi musibah. Saya tahu Anda punya cinta, jadi sudah beres dengan masalah ini. Anda tinggal sekarang gunakanlah bahan baku cinta ini untuk memandang masalah Anda, bahwa itu artinya Tuhan sedang ingin Anda lebih sukses dari hidup Anda sebelum punya masalah ini. Dan betul, pada saat akhirnya masalah hutang beres, pada saat akhirnya masalah 5.000 downline hilang, tergantikan lewat kerja gila saya di Tim Winners. Hidup saya lebih sukses gila-gila dibanding sebelum ada masalah itu. Saya bisa memandangnya hari ini. Oh, Tuhan cinta sekali sama saya. Ya, Tuhan itu cinta sama kita, cuma kita aja nggak nyadar. Gitu. Kalau Tuhan dengar kita ngomong, ya ampun Tuhan, kamu tuh ternyata sayang sama aku. Tuhan gini. Ono suaranya. Orang nyadar gue tak sayang, gitu kata Tuhan. Orang nyadar gue tak sayang ya. Orang nyadar. Kamu tak kasih modal untuk sukses, malah kamu hujat aku. Tuhan, kenapa kau benci padaku? Kau biarkan masalah ini terjadi. Kita kei modal gue sukses kok malah kamu hujat. Gitu kata Tuhan.
Dan ternyata betul, ketika masalah itu selesai kita jalani, selesai kita tuntaskan, tentu saja dengan pribadi yang lebih baik. Dan itu semuanya sumbernya cinta, teman-teman. Sumbernya cinta, sumbernya cinta. Tidak perlu ada kecerdasan apapun. Asal orang punya cinta, dia bisa selesaikan apapun. Ketika itu masalah itu selesai, ternyata apa? Kita lebih sukses daripada sebelum punya masalah itu. Gila kan? Kita lebih sukses sebelum punya masalah itu. Berarti apa? Berarti Tuhan pengen kita lebih sukses dengan mengizinkan ada masalah itu. No era mudeng. Akan micin. Oke. Dengarkanlah dan belajarlah untuk melepaskan. Apa ini maksudnya? Beberapa dari kita bangun karena pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Kita mengalami begitu banyak penderitaan untuk membuat kita bangun. Tetapi orang-orang terus-menerus terbentur dalam hidup mereka. Mereka terus-menerus berjalan sambil tidur. Apa maksudnya berjalan sambil tidur? Mereka tidak pernah bangun. Lebih tragis lagi, tidak pernah mereka sadari bahwa mungkin ada jalan lain untuk membuat mereka bangun. Tidak pernah mereka sadari bahwa mungkin ada jalan yang lebih baik untuk membuat mereka bangun. Wake up! Saya di Hongkong ya, Mbak Ami, Kuma, Dini, kalian wake up! Aku dipanggil aja, ayo Hongkong, wake up! Bangun. Malah ono sing terus, disuruh bangun. Oh iya. Bukan itu, bukan bangun matamu, bangun hatimu gitu. Wake up! Bila ternyata benturan-benturan hidup tidak cukup untuk membuat Anda bangun dan Anda belum cukup menderita, maka ada cara lain untuk membuat Anda bangun, yaitu mendengarkan. Bedakan dari mendengar. Mendengarkan itu bedakanlah dengan mendengar. Mendengar ya itu cuman lewat dengar motor lewat seret, suara orang ngoceh. Kalau mendengarkan itu menyimak, ya, menangkap, itu mendengarkan. Kalau mendengar itu bahasa Inggrisnya hear. I hear you. I hear the sound. Saya mendengar suara-suara. I hear. Tapi kalau mendengarkan itu listen. Apa yang didengar? Cemplung. Nah, ya. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Anda harus setuju dengan semua yang saya katakan. Setuju dengan apa yang didengar tidak sama artinya dengan mendengarkan. Percayalah kepada saya, sama sekali tidak menjadi masalah apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan hal-hal yang saya katakan. Karena setuju atau tidak setuju bersangkut paut dengan kata-kata dan konsep-konsep dan teori-teori. Setuju atau tidak setuju tidak bersangkut paut dengan kebenaran. Kebenaran tidak pernah terungkap dalam bentuk kata-kata. Kebenaran disadari secara tiba-tiba sebagai hasil dari suatu sikap tertentu. Jadi Anda mungkin saja berbeda pendapat dengan saya, tetapi tetap menyadari kebenaran. Anda boleh tidak setuju dengan saya.
Tapi selama yang saya katakan adalah prinsip alam semesta, Anda akan menyadari itu adalah sebuah kebenaran. Anda boleh tidak setuju dengan kata-kata saya bahwa Anda harus punya nafkah merdeka. Jangan punya nafkah penjara. Anda boleh tidak setuju itu. Anda boleh tidak setuju pada saya ketika saya katakan semakin hari Anda terpisah dari anak Anda, semakin mati rasa hubungan Anda dengannya. Anda boleh tidak setuju dengan kata-kata saya bahwa Anda harus jalankan bisnis ini agar Anda bisa punya kemerdekaan dan kesejahteraan, sehingga Anda bukan hanya menjadi seonggok mesin ATM yang hidup tapi tidak punya kehidupan. Anda boleh tidak setuju dengan saya, tetapi yang saya katakan bukan kata-kata AB Wijaya. Yang saya katakan adalah kata-kata prinsip alam semesta, di mana seorang ibu dan anak harus bersama. Anda boleh tidak setuju dengan alam semesta, tapi alam semesta akan mematahkan hidup Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah patahkanlah diri Anda agar bisa nurut manut sama alam semesta. Bukan nurut manut sama Aplen. Saya nggak suka kata-kata nurut manut Aplen. Lah nek Aplennya ngelariin duit dolan gimana? Nurut manut. Nurut manut sama prinsip alam semesta. Aplen hanyalah representasi yang menyuarakan prinsip alam semesta. Tetapi seorang Aplen yang tidak mengatakan prinsip-prinsip alam semesta, lupakan dia. Karena dia sesat. Sesat. So, saya ikuti prinsip-prinsip sukses alam semesta. Dan saya ikuti Aplen-Aplen yang mendidik saya, mengajarkan saya lewat tindakan-tindakan di bisnis ini, selama itu sesuai dengan prinsip alam semesta. Kejujuran, kedisiplinan, komitmen, kerendahan hati, mau berubah, mau belajar, mau minta tolong, mau minta maaf, mau mengucapkan terima kasih. Aplen ini akan saya ikutin. Bukan karena saya nurut manut sama Aplen, tapi saya nurut manut sama alam semesta, prinsip-prinsip dan Tuhan ada di sana. Saya tidak akan pernah ikuti Aplen apapun, mau jubahnya Aplen, mau jubahnya pendeta, mau jubahnya ulama yang tidak sesuai dengan prinsip alam semesta. Next! You are nothing to me. Kamu bukan siapa-siapa saya. Tetapi bahkan seorang lulusan SD, TKW, yang dia jadi Aplen saya, dan dia mengajarkan hal-hal di bisnis ini yang selaras dengan prinsip-prinsip dalam alam semesta, saya akan ikuti dia. Saya akan ikuti dia. Oke, so jangan nurut manut sama Aplen, nurut manut sama prinsip-prinsip dalam alam semesta. Dan ada Aplen yang ngingetin kita. Nah, that's it. So, bangun adalah salah satu sikap kesadaran diri yang kita sering bilang insaf. Semakin cepat kita insaf, semakin pendek itu jalan dari hari ini diri kita ke sukses kita. Semakin singkat, semakin jalan tol teman-teman. Semakin bangun, semakin insaf ya. So, saya pikir cukup dulu ya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Semoga bedah buku ini benar-benar memberikan infus kekuatan, infus keyakinan, infus kesadaran secara dewasa dalam diri Anda, dan memberikan infus cinta dalam diri Anda.
yang membuat Anda bisa menyelesaikan tugas-tugas yang memang harus diselesaikan dan membuat Anda semakin merasa mulia, semakin merasa berharga, semakin merasa istimewa dan terhormat lewat misi itu. Karena di balik misi itu, Anda paham Tuhan mencintai Anda. Anda paham Tuhan sedang ingin membuat Anda lebih sukses daripada hidup Anda sebelumnya, sebelum ada masalah. Dan Anda semakin menyadari betapa berharganya orang-orang yang dikirimkan Tuhan dalam hidup Anda. Anak Anda, orang tua Anda, adik kakak Anda, dan upline-upline yang berjalan dalam prinsip-prinsip alam semesta. Anda yang bisa menyelamatkan orang-orang yang Anda sayangi, bukan orang lain. Tuhan memilihmu. God chooses you, not others. Tuhan memilihmu. Itu dulu. Pasti banyak yang ngantri, yang mau bedah buku. Semoga bermanfaat. Sukses selalu teman-teman. GoCP for Freedom.